Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gunda Kandila Zahra dengan NIM 2105399, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang. Baiklah teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prinsip syariah dan kegiatan-kegiatan yang dijalankan dalam perbankan. Pada materi ini terdapat 3 subjudul. Yang pertama ada pengertian prinsip syariah, yang kedua perbedaan bank konvensional, yang ketiga kegiatan usaha bank syariah. Nah, itu dia 3 subjudul yang akan kita bahas pada materi ini. Jangan di skip ya teman-teman, supaya teman-teman gak ketinggalan nih materi-materi tentang prinsip syariah dan kegiatan-kegiatan yang dijalankan dalam perbankan. Baik, untuk materi pertama yaitu tentang pengertian prinsip syariah. Bank syariah saat ini tengah naik daun dalam industri finansial dan perbankan. Mengedepankan prinsip syariah, menabung di bank syariah memberikan benefit dan kenyamanan tersendiri bagi kita. Banyak yang berpandangan bahwa bank syariah ini hanya dikhususkan untuk market masyarakat tertentu. Nyatanya, benefit dari produk dan layanan bank syariah bisa dinikmati oleh semua orang, tidak terbatas pada golongan tertentu. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pedoman utama dalam pelaksanaan prinsip-prinsip bank syariah adalah Al-Quran dan Hadis. Pasalnya, kegiatan dalam bank syariah harus mewujudkan nilai yang terkandung dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul Muhammad SAW. Di antaranya yaitu yang pertama ada musyarakah. Musyarakah adalah bentuk umum dari kegiatan usaha bagi hasil. Nantinya, keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai perjanjian sebelumnya antara semua pihak yang terlibat. Sedangkan untuk beban, kerugian akan dihitung berdasarkan banyaknya modal. Yang kedua ada mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang membagi keuntungan berdasarkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan awal. Jika terjadi kerugian, maka yang dibebankan hanyalah pemilik modal. Yang ketiga ada murabahah. Murabahah adalah transaksi antara pihak bank dan nasabah dengan menetapkan batas pembayaran pada periode tertentu. Dalam hal ini, pihak bank bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah sebagai pelaku pembeli. Biasanya, pembayaran dilakukan dalam bentuk cicilan. Yang keempat ada wa'diyah. Dalam prinsip wa'diyah, pihak bank boleh menggunakan dana yang dititipkan atas seizin nasabah, namun dengan syarat bahwa pihak bank dapat mengembalikan dana tersebut secara utuh kepada pemiliknya. Pada umumnya, prinsip bank syariah ini ditetapkan dalam produk rekening giro. Yang kelima ada istisna. Istisna dapat diartikan sebagai kegiatan jual beli yang proses pembayarannya dapat dicicil selama beberapa kali. Adapun ketentuan dari transaksi ini adalah spesifikasi barang harus jelas dan harga yang disepakati tidak boleh berubah. Prinsip bank syariah ini kerap dimanfaatkan dalam pembiayaan konstruksi dan manufaktur. Yang keenam ada salam. Prinsip bank syariah satu ini merupakan kegiatan jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum tersedia. Dalam pelaksanaan salam, barang yang telah diserahkan kepada pihak bank akan dijual kembali secara cicilan. Yang keenam ada qard. Qard adalah bentuk kesepakatan peminjaman uang yang dilakukan tanpa adanya tambahan keuntungan. Namun, pihak bank selaku pemberi pinjaman dapat meminta jaminan atas dana yang dipinjam oleh nasabah. Biasanya, prinsip bank syariah ini dipergunakan hanya untuk keperluan mendesak saja. Yang ketujuh ada ijarah. Ijarah merupakan penyediaan layanan jasa yang dinantinya nasabah akan membayar biaya sewa dan jasa tersebut. Dalam perbankan, prinsip syariah ini ditetapkan pada layanan penyewaan safe deposit box atau kotak simpanan. Yang kedelapan ada wakalah. Dalam perbankan, wakalah adalah perjanjian antara pemilik modal dan pihak bank untuk diwakilkan dalam pelaksanaan suatu perkara sesuai dengan permintaan nasabah pada jangka waktu tertentu. Nah, yang kesembilan ada hiwalah. Hiwalah dapat diartikan sebagai transaksi pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya.
Nah, dalam prinsip bank syariah yang ini, transaksi ini biasanya digunakan untuk membantu para supplier mendapatkan modal agar melanjutkan kegiatan produksi. Materi berikutnya tentang perbedaan bank konvensional dengan bank syariah. Terdapat beberapa perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Yang pertama, tujuan pendirian, latar belakang, dan tujuan didirikan menjadi perbedaan bank konvensional dengan bank syariah. Bank konvensional memiliki orientasi keuntungan dengan bebas nilai atau menganut prinsip yang dimiliki oleh masyarakat umum. Sedangkan dengan bank syariah, tujuan pendiriannya tidak hanya berorientasi pada profit saja, namun penyebaran dan penyerapan nilai syariah. Aktivitas keuangan perbankan dilakukan tidak hanya melihat efek dunia saja, tetapi juga memperhatikan aspek akhirat juga. Yang kedua ada sistem bunga. Perbedaan perbankan syariah dengan bank konvensional paling menonjol terlihat pada penerapan sistem bunga. Bank umum menggunakan suku bunga sebagai acuan dasar dan keuntungan, sementara bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, tetapi imbal hasil atau nisbah. Bagi hasil diperoleh dari pembagian keuntungan antara bank dan nasabah. Yang ketiga ada pembagian keuntungan. Keuntungan perbankan merupakan perbedaan bank syariah dan konvensional. Pada bank syariah, keuntungan bank diperoleh dari hasil jual beli, sewa menyewa, dan kemitraan dengan nasabah. Tetapi berbeda dengan bank konvensional. Bank konvensional mendapatkan keuntungan dari suku bunga dibebankan pada nasabah. Yang keempat ada pengawas kegiatan. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional juga ditinjau dari pengawas kegiatannya. Meskipun keduanya sama-sama diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perbankan, tetapi pihak yang mengawasinya berbeda. Bank konvensional diawasi oleh Dewan Komisaris dalam kegiatannya, Sementara struktur pengawasan bank syariah terdiri dari berbagai lembaga, di antaranya Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional, dan Dewan Komisaris Bank. Terakhir yaitu tentang jenis-jenis kegiatan usaha bank syariah di Indonesia. Jenis-jenis ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu pada pasal 19 hingga 21. Ini mengatur jenis-jenis kegiatan usaha bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Berbagai jenis kegiatan usaha bank syariah di Indonesia tersebut mengutip dari buku PAI terbitan Kemendikbud bisa dikelompokkan menjadi tiga kategori. Tiga kategori itu ialah penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa pelayanan. Yang pertama, penghimpunan dana. Di kategori usaha penghimpunan, setidaknya bank syariah memiliki dua prinsip, yaitu wa'diyah dan mudharabah. Yang pertama, penghimpunan dana berprinsip wa'diyah. Prinsip wa'diyah berarti titipan. Dengan begitu, penitip dapat mengambil uang yang dititipkannya di bank kapanpun waktunya. Yang kedua, ada penghimpunan dana berprinsip mudharabah. Dalam prinsip ini, terjalin kerjasama antara pemilik dana dengan orang yang mengelola dana tersebut. Yang kedua ada penyaluran dana. Dalam kegiatan usaha penyaluran dana dalam masyarakat, bank syariah memiliki tiga jenis metode. Yang pertama jual beli, ada investasi, dan sewa atau penyewaan. Yang pertama ada jual beli. Ketika melakukan jual beli, bank syariah memiliki tiga skema. Yang pertama ada mudharabah, salam, dan istisna. Yang kedua ada investasi. Di skema investasi ada jenis mudharabah dan musyarakah. Pada bagian mudharabah, kegiatan investasi dijalankan berdasarkan persetujuan pemodal dan pengelola. Jika untung, keduanya akan membagi hasil. Namun, ketika rugi hanya pembagi modal yang mendapatkan bagiannya. Adapun musyarakah adalah investasi beberapa pihak untuk menjalankan kegiatan yang halal. Jika untung, uang akan dibagikan sesuai dengan porsi modal yang mereka tanam. Lalu, kerugian pun dihitung berdasarkan banyaknya modal yang ditanam mereka. Yang ketiga ada sewa menyewa, dapat disamakan dengan investasi. Sewa menyewa pada bank syariah ini memiliki dua jenis. Yang pertama ada ijarah dan ijarah mumtahiyah bitamlik.
Yang ketiga ada jasa pelayanan. Layanan yang dijalankan bank syariah dijalankan berdasarkan 4 buah akad yang meliputi wakalah, hawalah, kafalah, dan ran. Berikut ini keterangan mengenai masing-masing akad tersebut. Yang pertama ada wakalah. Di akad wakalah, serah terima yang diarahkan kepada orang yang ternyata tidak dapat memenuhi permintaan. Dengan begitu, orang yang diberikan amanah tidak dapat diganti hingga orang tersebut dapat melakukan tugasnya secara sempurna. Yang kedua ada hawalah. Akad hawalah digunakan saat salah satu pihak memindahkan tagihan orang lain yang memiliki hutang terhadap yang ditagih. Yang ketiga ada kafalah. Di akad kafalah, seseorang atau pihak kedua diberikan jaminan oleh pihak pertama. Dengan begitu, pembayaran dapat dilakukan oleh pihak pertama kendati yang nantinya mendapatkan hak atas barang adalah pihak kedua. Yang keempat ada ran. Akad ran berarti menahan aset nasabah sebagai jaminan. Biasanya, penahanan aset ini dilakukan ketika seseorang melakukan peminjaman uang ke bank. Akad ran menyerupai gadai.